Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya dengan Bidan Felix. Saya bertugas pada hari ini ya, Bu. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Baik, Bu Mirna. Tujuan Ibu datang kemari apa ya, Bu? Baik, Bu. Ibu masih bingung persiapan persalinannya ya, Bu? Baik, Bu. Saya akan menjelaskan persiapan tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum persalinan ya, Bu. Baik, Bu, untuk pertama-tama itu saya akan menjelaskan dulu tanda-tanda persalinan dan kapan saatnya untuk meminta pertolongan atau datang ke tempat pelayanan kesehatan ya, Bu. Nah, untuk tanda-tanda persalinan yang pertama itu kencang-kencang teratur minimal 2 kali dalam 10 menit ya, Bu. Terus ada keluarnya lendir darah. Terus yang ketiga itu perut Ibu terasa sakit, terus dari pinggang itu menjalar ke bagian perut bawah ya, Bu. Terus yang keempat itu kadang keluar cairan dari vagina, namun harus disertai pembukaan, Bu. Nah, jika Ibu sudah merasakan tanda-tanda tersebut, Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan yang terdekat ya, Bu. Baik, Bu, saya juga akan menjelaskan tanda bahaya sebelum waktunya untuk bersalin ya, Bu. Yang pertama itu ketuban pecah sebelum waktunya ya, Bu. Dan yang kedua itu pendarahan yang bukan lendir darah, Bu. Jadi jika ada pendarahan tapi itu bukan lendir darah, berarti itu termasuk dalam tanda bahaya persalinan ya, Bu. Nah, untuk rencana persiapan persalinannya itu meliputi yang pertama itu pemilihan tempat. Jadi sebelum persalinan itu Ibu sudah harus memilih persalinan mau bersalin di bidan mandiri atau di rumah sakit ya, Bu. Nah, untuk yang kedua itu penolong persalinan. Ibu mau ditolong oleh dokter atau bidan ya, Bu. Terus yang ketiga itu transportasi untuk jika sudah bersalin Ibu disediakan transportasi untuk ke rumah sakit terdekat atau praktik bidan mandiri ya, Bu. Nah, yang keempat itu cara menghubungi tenaga kesehatan. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum persalinan Ibu harus sudah mempunyai nomor atau sudah mempersiapkan untuk menghubungi tenaga kesehatan ya, Bu. Dan yang terakhir itu biaya persalinan harus disiapkan juga ya, Bu. Nah, untuk perlengkapan yang harus Ibu bawa saat persalinan, yang pertama itu perlengkapan untuk Ibu sendiri ya, Bu, berupa misalnya pakaian, kain panjang, pembalut, celana, alat mandi, dan lain-lain ya, Bu. Dan yang kedua itu perlengkapan untuk bayi Ibu, itu berupa pakaian bayi, celana bayi, popok, bedong, alat mandi bayi, dan lain-lain juga ya, Bu. Baik, Bu, saya juga menyarankan untuk Ibu agar menentukan orang yang menjaga keluarga Ibu saat Ibu tidak ada atau saat Ibu sedang bersalin ya, Bu. Dan juga Ibu juga harus menentukan siapa yang pendamping yang bersedia saat Ibu proses lahiran, misalnya suami atau mertua atau keluarga yang lainnya ya, Bu. Dan untuk yang menjaga rumah itu saat Ibu bersalin itu Ibu juga harus menentukan siapa yang menjaga rumah saat Ibu sedang bersalin. Nah, dan juga Ibu harus menentukan siapa pengambil keputusan saat kondisi darurat saat persalinan nanti ya, Bu. Apakah suami Ibu atau mertua Ibu atau keluarga yang lainnya. Baik, Bu, saya juga menyarankan agar Ibu mempersiapkan pendonor darah ya, Bu. Jika terjadi keadaan darurat, jika kekurangan darah bisa segera langsung didonorkan dan juga tidak mengalami keterlambatan dalam pendonoran darah ya, Bu. Terus yang terakhir saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu ada pertanyaan atau ada yang masih Ibu bingung dari yang saya jelaskan tadi, Bu? Baik, Bu, sebagai evaluasi saya ingin bertanya, apa saja yang perlu dipersiapkan saat persalinan, Bu?
Baik Bu, berarti Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi ya Bu. Baik Bu, untuk konseling persiapan persalinannya sudah selesai ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu, dan semoga persalinannya nanti lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu.